Pak Gembul, kenapa anjing itu disebut najis di dalam Islam? Padahal kan anjing itu faedahnya luar biasa. Bisa untuk berburu, bisa untuk menjaga ternak, bisa untuk menjaga rumah, bisa untuk mendeteksi tumor, kanker, dan lain sebagainya. Dan sekarang polisi-polisi menggunakannya untuk melacak narkoba atau bahkan untuk menyerang penjahat dan sebagainya. Di sisi yang lain, anjing juga sangat baik, sangat setia, penurut terhadap manusia, bisa diajak komunikasi, bisa diajak kompromi, dan rasa sayangnya juga terlihat jelas terhadap para pemiliknya. Kenapa juga anjing dikatain najis seperti itu? Nah, sekarang kita masuk ke tradisi Islamnya. Hampir semua orang-orang Timur Tengah pada waktu itu memelihara anjing. Dan karena itu, anjing itu tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat. Misal, saya mohon maaf ya, buyutnya Nabi Muhammad itu namanya anjing. Namanya Kilab. Nama aslinya itu Hakim bin Murrah gitu ya. Tapi karena dia sangat sayang dengan anjing dan selalu berburu dengan anjing, maka dia disebut sama teman-temannya itu anjing bin Murrah. Kilab bin Murrah. Dan nggak ada apa-apa ketika dia punya anak, anaknya dipanggil anak anjing, hey Ibnu Qurab gitu, Ibnu Kilab gitu. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Beda sama anak orang zaman sekarang, misalkan di barat ya son of a bitch gitu, itu dianggap sebagai makian atau hinaan. Di Arab di zaman dulu itu biasa-biasa aja. Bahkan ada kabilah, ada klan suku yang namanya klan anjing. Dan biasa-biasa aja. Pas Nabi lahir, Nabi ada, itu Nabi juga tidak mengganti nama kabilah itu. Itulah makanya di Arab Saudi dulu ya, di Masjidil Haram pernah kejepret ada anjing berkeliaran di Masjidil Haram gitu, muter-muter di situ. Ketemu sama polisi askar, polisi syariah di Saudi itu ya biasa-biasa aja, dibiarin aja. Ya mungkin belakangan diusir gitu, dibawa dituntun pulang gitu, tapi nggak ditendang-tendang. Kan kalau di Indonesia gitu ya, ada orang skizofrenia masuk masjid, kemudian sambil bawa anjing, itu dianggap langsung dituntut penistaan agama. Orang-orang Islam zaman sekarang itu luar biasa. Aduh, gimana ya, saya menyebutnya susah sekali. Jadi Baraya, di dalam Islam itu orang yang skizofrenia itu, orang yang punya gangguan jiwa itu nggak boleh dituntut. Untung aja dibebasin gitu ya. Nah, di zaman Nabi ya tidak seperti itu. Misalkan ya, Nabi pernah waktu mau Futu Mekah, tahu Baraya lah ya, bawa pasukan sampai 10.000 orang. Nabi paling depan naik kuda. Nah, di depan ada, di tengah jalan itu ada anjing yang lagi menyusui anaknya beberapa gitu. Si anjing itu mau pergi karena jalannya mau dilalui oleh pasukan yang sangat besar itu. Tapi kan lagi ngenenan anaknya dan anaknya nolak gitu. Jadi susah si anjingnya hanya bisa menggonggong doang. Wok gitu ya. Mirip nggak sih saya sama anjing? Nabi Muhammad ngelihat, aduh, stop gitu. Woi sahabat, siapa? Woi sahabat, maju ke depan, parkirin. Akhirnya si sahabat itu jadi tukang parkir, prit, maju ini. Nah, di belakangnya si anjing, ini di depan. Jadi si rombongan pasukan Nabi yang jumlahnya banyak itu harus mengitar sedikit gitu, biar si anjingnya tidak terganggu, biar tetap menyusui anaknya dengan khusyuk gitu. Nah, dalam konteks itu bisa kelihatan banget bahwa dalam Islam anjing itu sangat dihormati, bahwa pasukan yang besar itu pun harus mengalah demi seekor anjing. Kalau Baraya misalkan ketemu, ada sebuah riwayat yang sahih, diketahui bahwa ada seorang perempuan, dia penzina, PSK, tapi suatu kali dia melihat ada anjing yang sangat kehausan. PSK itu kemudian memberi minum anjing itu karena kasihan, maka Allah mengampuni seluruh dosanya. Versi yang kedua atau riwayat yang kedua mungkin ya, Bukhari, Muslim, sama-sama dari Abu Hurairah. Ada seorang penggembara kehausan banget di tengah gurun, dia nyasar, tapi gara-gara naluri dia sudah bertahun-tahun hidup di gurun, dia tahu, aduh, nemu sumur nih. Akhirnya dia telusur, beneran nemu sumur, tapi nggak ada timbanya. Akhirnya saking hausnya dia turun ke sumur, minum air, segar. Dia naik lagi, udah susah payah naik sumur gitu ya. Pas udah sampai ke atas, dia melihat ada anjing yang sedemikian kehausan sampai menjilat-jilat pasir di dekat sumur. Kan pasir di dekat sumur itu ada basah-basah sedikit, dijilatin sama anjing saking laparnya. Orang ini iba, kasihan, aduh, padahal udah capek ya naik turun sumur, bayangin aja Baraya. Akhirnya dia turun lagi, sepatu botnya dilepas, sepatu Arab gitu ya, bot dilepas, kemudian isi air, minum, dia gigit, kemudian naik lagi, udah sampai di atas, diberikan ke si anjing itu biar si anjingnya minum sampai puas. Nah, disebutkan di situ bahwa Allah berterima kasih padanya dan mengampuni seluruh dosanya.
Baraya begini ya, di dalam Islam itu kadang-kadang ada perbuatan yang diiming-iminginya dengan pahala. Kalau sholat di sini pahalanya sekian kali lipat, kalau sedekah begini pahalanya sekian kali lipat dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi hadis ini unik karena iming-imingnya adalah Allah berterima kasih pada orang itu. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat transenden gitu, yang bahkan pahala pun gak akan ada apa-apanya dibanding ini gitu. Ini bukan terkait anjingnya, tapi ini terkait dengan kasih sayang seseorang itu terhadap hewan, maka Allah berterima kasih padanya dan mengampuni seluruh dosanya. Jadi inti dari ajaran Islam itu sebenarnya itu, hati yang bersih, hati yang ikhlas. Ya, penuh kasih, gitulah kurang lebihnya ya. Nah, tapi balik lagi ke cerita itu, sebenarnya hadis itu memang tidak terkait dengan anjing, tapi terkait dengan kasih sayang seperti yang saya uraikan. Tetapi bahwa yang digunakan di situ adalah anjing, itu menunjukkan bahwa pada waktu itu anjing memang tidak dianggap sebagai sesuatu yang najis, sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, dan semacam-semacamnya. Biasa-biasa aja. Para sahabat itu memelihara anjing, banyak di antara sahabat yang memelihara anjing, atau bahkan ada riwayat Maimunah, istri Nabi Muhammad itu adalah pecinta anjing dan punya anjing, kemana-mana diusap-usap, disayang-sayang. Kalau tawaf diajak anjingnya dituntun ngelilingin Ka'bah.